Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para hadirin, para jamaah yang sama-sama saya hormati, saya muliakan Ketua DKM kita Al-Mukarram Ustadz Haji Nurdin dan juga segenap jajaran pengurus daripada Masjid Jami Ar-Riyadh, dan wabil khususnya para jamaah sekalian, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim minal a'idin wal faidin kullu amin antum wa lana bi khair. Alhamdulillah, walaupun ini sudah di penghujung bulan Syawal ya, sudah di ujung. Mudah-mudahan yang namanya permintaan maaf insya Allah kapanpun aja sah ya. Dan saya selaku pengajar pengajian malam Kamis mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kehilafan, kesalahan dalam pengajaran saya atau sikap dan akhlak saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan di bulan Syawal dan di akhir penghujung bulan Syawal ini Allah jadikan kita orang-orang yang faizin, orang-orang yang taibin, orang-orang yang beruntung, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke hadis yang ke-34 dalam bab sholatut tatawwu atau sholat sunnah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain amin ila an qala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza tala'al fajru faqad dhahaba waqtu kulli salatil laili wal witri fa'autiru qabla tulu'il fajri rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ya, radhiyallahu anhuma, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda idza tala'al fajru, apabila fajar telah terbit ya, yang dimaksud adalah fajar sodik ya, karena fajar ada dua, fajar kazib dengan fajar sodik. Kalau fajar kazib itu munculnya ya kurang lebih sejam sebelum subuh, itu bukan pertanda subuh tapi hanya cahaya yang membentang dari bumi ke langit. Tapi kalau fajar sodik itu adalah permulaan waktu subuh, cahayanya membentang itu rata ya, di garis kalau kita arah timur. Jadi bedanya sodik, kalau sodik begini ke atas, bukan kazib ke atas, kalau sodik nyamping itu cahayanya ya. Nah kalau seandainya sudah muncul fajar sodik, faqad zahaba, maka sungguh telah hilang waktu kulli sholatil laili, waktu setiap sholat malam, wal witri, dan setiap sholat witir ya. Jadi kapan selesainya sholat tahajud? Ya fajar sodik. Kapan selesainya sholat witir? Fajar sodik gitu. Fa'autiru, maka witirlah oleh kalian qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar ya. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasanya sholat witir dari itu waktunya dari mulai ba'da isya sampai terbit fajar sodik. Itu terusan hadis yang kemarin cuma satu tuh ya. Nah adapun lanjutannya ini sudah berbicara tentang sholat sunnah duha. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ad-duha arba'an, adalah baginda Rasul memiliki kebiasaan salat duha 4 rakaat.
wa yazidu masyaallah, dan beliau suka menambahkan rakaatnya apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain juga dari Sayyidah Aisyah annaha suilat, bahwa beliau ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha, apakah baginda Rasul salat duha? Qala la, enggak. Illa ayyaji amin maghibi, kecuali Rasulullah datang daripada kepergiannya, ya. Walahu anha, juga dalam riwayat yang lain dari Sayyidah Aisyah, beliau pernah berkata, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatad duha qattu. Kata Sayyidah Aisyah, aku enggak pernah ngelihat Rasulullah mengerjakan salat duha sama sekali, ya. Wa inni la usabbihuha, tapi sungguh aku mengerjakan salat duha tersebut. Nah ini hadirin rahimakumullah, ada 3 riwayat. Yang pertama Siti Aisyah, ya, mengatakan Rasul kalau salat duha 4, ya. Itu riwayat Imam Muslim, ya. Dalam riwayat yang kedua, Sayyidah Aisyah ditanya, Rasul duha enggak? Kata beliau, enggak, kecuali Rasulullah pulang dari safar. Nah ini dia. Jadi kebiasaan baginda Rasul di rumah Sayyidah Aisyah itu kalau duhanya pas pulang dari safar, ya. Kalau kita misalnya pulang dari Tanggul, ya, pulang dari Solo, habis ikut haul atau pulang mudik, nah pulang dari safar Rasul biasanya melakukan sholat duha. Berapa rakaatnya? 4, ya. Dan itu kebiasaan baginda Rasul, ya. Bahkan yang ketiga, hadis yang ketiga, kata Sayyidah Aisyah, aku nggak pernah ngelihat Rasul sholat duha. Nah ini kan kayak tabrak-tabrakan ya hadis. Lalu bagaimana cara ulama mengkompromikannya? Di sini kata Imam Nawawi, qala Nawawi fi syarhi Muslimin, berkata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, wahasiluha, dan kesimpulannya, anna salatad duha, bahwasanya salat sunnah duha sunnatun muakkadah, salat sunnah yang kuat hukumnya. Tuh, termasuk muakkad, ya. Wa anna aqallaha, dan bahwasanya rakaat jumlah bilangannya paling sekurang-kurangnya rakaatani, 2 rakaat. Wa akmalaha, dan yang paling sempurnanya, ya, berapa? Sama nurakaatin, 8 rakaat. Wa bainahuma, dan di antara rakaat yang sempurna dan yang minimal tadi, situn au arbaun, 6 atau 4. Kilahuma akmal, kedua-duanya itu adalah perkara yang lebih sempurna min rakaataini, daripada hanya mengerjakan 2, wadunas samaniyah, dan di bawah 8 rakaat, tuh ya. Nah, jadi kata ulama, rakaat sholat witir minimal 2, maksimal berapa tuh? 8, ya. Tengah-tengahnya kalau nggak 4, 6, itu cakep tuh, ya. Nah sering orang bilang begini, itu kalau mau dapat rezeki luas, itu banyak duit, katanya sholat apa itu? Duha, ya. Sebenarnya hadirin, sholat duha itu tidak langsung menjadikan orang itu kaya, ya. Karena kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, sesuatu yang zahir itu akan berdampak pada yang zahir. Kayak kita contoh, kita aus, butuh minum. Yang kita minum ilmu apa air? Kita lapar, ya. Yang kita makan ilmu apa makanan? Makanan. Karena yang zahir harus diisi sama yang zahir, ya. Jadi kalau ada orang misalnya lapar gitu, dia ke majelis gitu, ya. Kenyang nggak? Ya enggak. Kalau lapar kemana? Ke warteg, ke Padang, kan begitu. Nah sama,
yang batin itu bisa membetulkan yang batin. Sholat tuh yang kita kerjain, Allahu Akbar. Kenapa sih angkat tangan begini? Kenapa sih rukuk? Kenapa sih? Itu sebenarnya itu membersihkan, mengobati yang batin. Jadi kalau orang kagak sholat sehari semalam, yang rusak bukan badannya, bukan. Yang rusak bukan lambungnya, bukan. Tapi yang rusak batinnya. Yang rusak kolbunya. Yang rusak hatinya. Tuh kalau orang gak sholat, cuman gak kelihatan. Betul. Orang kalau kena penyakit zohir, misalnya contoh ya, kurap, kudis, kutil, panoan, orang lain bisa lihat. Tapi kalau orang kena penyakit hati, nggak ada yang lihat, nggak kelihatan. Makanya obat penyakit batin, sholat. Gitu. Obat penyakit batin, sholat. Makanya orang kalau sholat duha sebenarnya kagak langsung datengin rezeki, nggak langsung, bukan nggak bisa, nggak langsung. Kalau mau dapat duit bagaimana? Ya kerja, ya dagang, itu. Tapi banyak orang ketika dagang kok malah kagak untung. Ketika dagang kok nggak laku. Kenapa? Karena dia hanya bermain di ranah yang zohir, tapi nggak mencari sebab yang batin. Ya. Orang kalau dagang cuman mukanya cemberut, mukanya kusut, enak gak dilihatnya? Ya kagak, ngomongnya ketus, suka marah-marah, emosional. Orang ogah belanja sama orang yang begitu. Tapi kalau orang habis sholat duha, hatinya tenang, hatinya tumak ninah, hatinya sakinah, mukanya berseri-seri, suka senyum, orang belanjanya enak gak? Ya enak. Itu. Jadi pengaruh sholat duha itu bukan kepada duit, bukan. Kali gitu misalnya habis sholat duha, assalamualaikum warahmatullah, Allahumma in kana rizqi fis sama fanzilu, gubrak jatuh tuh duit dari langit. Nggak begitu. Ya. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, tiba-tiba nongol pohon duit. Nggak begitu. Tapi dengan kita sholat duha, hati menjadi bersih, hati menjadi tenang, itulah cara kita gampang dapat rezeki. Ya. Orang kalau pikiran nggak tenang, susah nyari duit, betul nggak? Makanya nih, yang penting hati tenang dulu. Kalau hati tenang, pikiran cemerlang, ide-ide bagus buat dapat rezeki muncul nanti, kan begitu. Tapi kalau kita hati udah nggak tenang, pikiran nggak tenang, udah marah-marah, gerutu, udah habis tuh. Ya itu ya. Nah, jadi kembali lagi, sholat duha, ya itu nggak mendatangkan rezeki secara langsung, tapi dia sholat duha tuh mainnya di mana tuh? Di hati. Itu kata Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kok bisa saat sholat itu bersihin hati? Ya Allah yang nyuruh. Kenapa manusia tiap hari sholat 5 kali? Karena dalam waktu 5 hari itu, dalam waktu 1 hari itu kita berapa kali kena penyakit-penyakit hati. Di kantor rusak kita punya hati. Masuk Johor benerin lagi sholatnya itu. Hatinya bersih lagi. Ntar antara Johor sama asar rusak lagi hati. Salat asar benerin lagi. Ntar asar sama maghrib kotor lagi pulang kerja, bener gak? Apalagi udah sekarang kan udah mulai macet lagi nih. Yang namanya orang di jalan kan itu emosinya tinggi. Ya, coba ada pernah kita masih mending di Indonesia orang macet cuman woi doang gitu. Coba ke India Pak gitu. Di India itu luar biasa. India kota paling ribut sedunia. Nggak boleh orang punya klakson nyala tuh, tit, pusing kepala kita. Maka bagaimana menenangkannya? Dengan sholat. Ya. Nah jadi kembali lagi tadi ya, pentingnya kita melakukan sholat karena memang Allah setting manusia kalau mau betul dia punya onderdil batinnya, dia harus melaksanakan sholat. Ya. Nah itu ya. Nah jadi baginda Rasul SAW itu melaksanakan sholat duha. Nah pertanyaan kita, kenapa kok Siti Aisyah bilang Rasul nggak sholat duha? Jawabannya, emang Rasul nggak sholat duha setiap hari. Yang kedua, karena emang baginda Rasul tiap pagi itu nggak di rumah Siti Aisyah. Kan istrinya berapa? 9.
Keliling Rasulullah tuh ke rumah istri-istrinya. Nah, pas sebagian di waktu duha, Rasulullah belum nyampe di rumah siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha tuh ya. Nah, jadi kata ulama begitu. Giliran waktu duha, Rasul di rumah yang lain. Gitu. Nah, tapi sewaktu-waktu Rasul pulang dari safar, pagi-paginya sholatnya di rumah Siti Aisyah. Makanya Siti Aisyah bilang, "Wah, saya nggak pernah lihat Rasul sholat duha." Karena memang itu. Dan yang terakhir, kenapa Rasul dikatakan oleh Sayyidah Aisyah itu nggak pernah sholat duha atau jarang sholat duha, bukan karena nggak suka sholat duha, tapi takut sholat duha jadi wajib. Tuh. Jadi alasan kenapa baginda Rasul itu yang nggak sholat duha sering-sering karena nanti dikhawatirkan jadi wajib. Sebagaimana sholat apa tuh? Taraweh. Ya. Padahal luar biasa Pak, yang namanya sholat duha itu kalau buat para aulia, para solihin, ya, mereka ada 2 sholat yang mereka fokuskan. Yang pertama sholat tahajud. Kalau pengen jadi wali, pengen jadi orang soleh, kebiasaan mereka adalah tahajud. Ya. Allah angkat makomnya tuh. Nah, yang kedua ada yang namanya sholat duha. Cuman orang-orang dulu ya nggak mengenal duha. Bahasanya apa dikatakan dalam hadis yang lain? Ya, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabina hina tarmadul fisal. Salat awwabin adalah ketika anak-anak unta merasa panas. Jadi orang dulu mengenalnya salat awwabin. Ya. Nah, jadi salat awwabin itu adalah nama lain salat apa? Duha. Kan kalau di kitab Risalah Mu'awanah karangan Imam Haddad, sholat awabin itu habis maghrib. Pada sholat maghrib nih, ya, itu disunahkan melakukan sholat awabin. Berapa rakaat? 20 rakaat. Ya. Sekurang-kurangnya minimal 2 dan pertengahannya 6. Itu ba'da sholat maghrib sampai isya waktunya. Namanya sholat awabin. Tapi dalam hadis sholat awabin juga itu nama sebutan buat sholat apa? Duha. Nah, pertanyaannya, apa sih Ustaz makna awabin? Awabin itu asal katanya abah yang bermakna kembali. Ya. Jadi kembali dalam bahasa Arab ada 3 kata. Yang pertama taba yatubu taubatan. Taubat. Itu maknanya pulang kembali. Yang kedua, anaba yunibu inabatan atau inabah. Itu maknanya juga kembali. Yang terakhir, aba yaubu aubah. Apa bedanya taubat, inabah sama aubah? Ini kata ulama, kalau taubat itu tingkatan paling dasarnya. Ya, jadi kalau ada orang menyesali dosa, dia ngerasa punya dosa, dia banyak maksiat, dia tangisin tuh dosa, itu namanya tobat. Ya. Tapi kan ntar lama-lama orang yang tobat jadi orang soleh. Nah, pas jadi orang soleh bukan tobat lagi namanya, karena udah nggak ngerjain dosa dia. Namanya tingkatan yang kedua, namanya inabah. Ya. Apa itu inabah? Di mana dia udah nggak banyak lagi mengingat dosanya, tapi sudah lebih banyak minta ampun kepada Allah atas kelalaian zikirnya. Tingkatan yang paling tinggi, yang nomor 3 setelah taubat inabah adalah aubah. Apa itu aubah? Taubatnya para rasul dan para aulia. Tuh, ya. Nah, jadi aubah dirubah menjadi isim mubalaghah namanya awwab. Ya. Makanya dikatakan sholatul awwab, sholatnya orang-orang yang suka tobat tuh. Ya. Cuman tobatnya bukan tobat sembarangan ini. Awwab tobat yang paling tinggi tingkatannya. Nah, zikir yang kita baca di bulan Rajab apa? Bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu hadirin ya. Itu zikir Rabbighfirli warhamni watub alayya. Saya dapat ijazah ya dari guru-guru saya. Ini ijazah
ya sumbernya nanti ke Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ya, dari Habib Muhammad ke Habib Zain. Itu kalau habis sholat duha baca 40 kali Rabbighfirli warhamni watub alayya gitu. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, itu dibacanya habis sholat duha 40 ya. Kok Rabbighfirli warhamni watub alayya? Memang karena waktu duha itu waktunya kita tobat ya. Jadi selain malam, nah duha itu makanya dinamakan apa tuh? Sholatul awwabin. Kenapa dianjurkan kita bertaubat di waktu duha? Karena kalau kita sebelum berangkat nyari duit, yang menghalangi rezeki kita itu dosa. Makanya biar rezeki lancar, pas kita lagi dagang, lagi nyari duit, ya taubat sebelum dagang gitu. 2 rakaat dah, Allahu akbar tuh ya. Girang ya, girang kita punya ya orang tua, girang kita punya leluhur kalau ngelihat anak turunannya sholat duha. Tapi hadirin begini, apa yang kita kerjakan sekarang, keberkahan yang kita dapat sekarang itu sebenarnya sebab lantaran ibadahnya orang tua kita ya. Jadi sebagian ada guru-guru kita bilang, kita nih Allah jadiin kita orang soleh bukan karena serta-merta kita soleh, bukan, tapi karena kebaikan daripada leluhur kita, mereka ibadahnya dilebihin ya. Karena dalam sebuah riwayat ya, wa kana Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu taala anhu adalah seorang tabi'in namanya Sa'id ibn Musayyib. Ia berkata kepada anaknya, ngomong sama anaknya, la azidanna fi sholati min ajlik rojaan an ahfadha fika. Summa yatlu wa kana abuhuma sholihah. Jadi suatu hari ada seorang ulama hadirin namanya Sa'id bin Musayyib ya. Dia kebiasaan sholatnya misalnya 20 rakaat, ditambahin sama dia 30 rakaat. Dibilang sama anaknya, nak, abak sholat nih, abak tambahin, ini abak niatin buat kebaikanmu ya. Kenapa? Karena kalau abak sholatnya abak tambahin, nanti keberkahannya turun ke kamu itu. Jadi keberkahan orang tua kita itu turun ke kita ya. Makanya saya perhatiin orang-orang yang waktu dia masih dulu muakapin tanahnya kosong dijadiin masjid, diwakafin buat sekolah, itu saya liatin banyak anak-anaknya yang hidup berkah gitu. Kenapa? Karena itu. Jadi kita nih kalau sholat duha, kita lagi nabung kebaikan buat anak kita, bukan buat kita doang. Semakin banyak rakaat yang kita kerjakan di sholat duha, semakin berkah antar keturunan kita ya. Sama kayak orang nabung duit. Nabung misalnya kata 2000 ya, berapa tahun kita nabung, misalnya 30 tahun kali dah tuh 30 tahun dikali 2000, banyak gak? Tapi kalau kita nabung ngecepek, banyak gak? Banyakan mana? 2000 sama cepek. Kira-kira kalau kita nabungnya cepet tiap hari, anak kita kebagian gak? Kebagian gitu. Makanya nih jamaah hadirin, jangan kita pelit-pelit sama sholat sunnah, karena manfaatnya bukan hanya buat kita, tapi buat keturunan kita. Di antara keberkahan yang Allah kasih buat anak turunan kita, Allah berkahin hartanya, mereka jadi orang punya duit. Makanya nih hadirin, kalau antum melihat ada orang sukses, antum jangan lihat dianya doang, tapi lihat abah emaknya ngapain. Bahkan yang kisah Nabi Allah Khidir, ketika beliau berjalan dengan Nabi Musa, ngelihat ada satu tembok pengen rubuh, diperbaikin sama Nabi Khidir. Kenapa? Di dalam tembok itu ada harta punya anak yatim. Kalau seandainya temboknya rubuh, tuh harta kelihatan, nanti jadi rebutan encik-enciknya, paman-pamannya tuh. Diperbaiki sama Nabi Khidir. Ditanya ya Khidir, ini orang kampung sini kita minta dijamu nggak dijamu, ngapain ente perbaikin tuh tembok? Nah ini dia.
pesan dari Allah, wahai Musa, untuk ngejagain nih harta. Kenapa? Wa kana abuhuma sholiha. Nih bapak anak yatim ini bapaknya abuhuma orang soleh. Karena ini anaknya orang soleh, maka saya jagain anaknya tuh. Makanya investasi terbesar buat anak kita, maaf, bukan warisan, bukan. Investasi terbesar buat anak bukan properti, bukan tanah, bukan. Banyak orang punya tanah nyiapin buat anaknya, diambil sama adeknya, dijual sama adeknya. Kalau gue siapin buat anak gue, diambil sama adek gue, disimpan duit, angus ya. Maka investasi terbaik buat anak kita adalah kesolehan, ibadah, termasuk juga sholat Jadi bapak-bapak semua nih, kalau kita sholat sunnah duha 12 rakaat atau 8 rakaat, kita lagi nabung buat anak kita. Wa kana abuhuma sholihah. Kata ulama, wa kana abuhuma sholihah, dan bapaknya adalah orang soleh. Ternyata bukan bapaknya, tapi kakek nomor 7. Kakek nomor 7 atau 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang soleh tuh yang nomor 7 katanya. Apa pelajarannya? Jangankan engkong kita orang soleh, buyut-buyutnya orang kita orang soleh, kita masih kecipretan. Ya. Makanya kalau pengen punya keturunan yang baik, yang soleh, cari bini yang keturunan orang soleh. Yarinlah keturunan ke-7 nggak apa-apa. Gitu. Ustaz kalau keturunan ke-8 bagaimana? Kayaknya nggak kebagian tuh. Kan ada orang begitu ya. Ini engkongnya dulu. Itu hartanya nggak bakal habis dibagi 7 turunan. Lah kok dia miskin? Iya, keturunan ke-8 dia. Nggak kebagian udah. Itu hitung dulu, besok hitung dulu nih. Ini ente keturunan keberapa nih dari orang ini? Wah, ada keturunan ke-5, oh masih dapat nih keturunan ke-6 begitu. Ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, sholat duha yang kita kerjakan itu bukan hanya sekedar investasi buat kita, bukan. Buat anak keturunan kita itu. Ya. Itulah luar biasanya Allah ya. Makanya jangan pusing kalau kita rajin ibadah. Jangan pusing dengan hidup kalau kita sering ke majelis taklim. Ini kan besok katanya sih ya. Nanti rupiah melemah. Ya. Dolar naik. Harga barang naik. Saya mau tanya dulu. Ini mungkin yang umurnya lebih tua dari saya, pernah nggak ngalamin beli bensin full tank 1.000? Nah, full tank 1.000 pernah ngalamin nggak tuh? Pernah kan? Sekarang berapa full tank? 30.000? Kurang? 40.000? Jauh nggak tuh? Masih hidup nggak kita? Masih. Dulu saya masih madrasah. Bawa duit 50.000 ke Alfa kita beli semua tuh. Sekarang 50.000, ya Allah, ciki 3. Ya. Berarti kan apa? Ini gambaran buat kita krisis yang kita takutkan. Itu nggak membuat kita mati, nggak, masih hidup. Bener nggak? Lewat tuh. Kiamat aja lewat 2 kali kita kan kiamat. Kiamat 2012 lewat udah aman tuh. Nggak jadi, panitianya belum siap waktu itu. Kiamat 2020 pas Covid lewat juga kan, berarti kita udah mengalami alumni 2 kali kiamat. 98 lewat, 2012 lewat, 2020 lewat, nggak celaka kita. Kenapa? Karena kita punya Allah. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan dari krisis kecuali krisis keimanan itu. Kan saban hari kita nonton video, kita buka medsos, saban hari yang kita lihat pemerintah bukan apanya, bukan prestasi. Ya, tapi yang kita lihat tiap hari ini pemerintah ini liga kompetisi korupsi. Ya, nomor 1 peringkat pertama, PT Timah. Berapa juta? Bukan juta, 300 triliun. Allahu Akbar. Ini kalau orang Kuitang saya bagi dari 300 triliun dapat sarang berapa ini? 1M kali ya. Nomor kedua, peringkat kedua, itu yang kita lihat tiap hari, ya Allah.
Maka saran saya nih, kalau mau hati tenang, nggak usah buka medsos dah, uyang, buka Quran aja. Bener gak? Buka medsos kasus, buka medsos kasus, buka Instagram kasus perceraian. Allahu Akbar. Isi media begitu ya. Udah buka Quran aja udah enak, udah Quran tuh. Ya. Kan banyak nanya tuh, Ustadz, ini lagi rame saat nih masalah korupsi ini. Iya udah, lu nggak dibagi juga, nggak usah mikirin. Ustadz, nih ada kasus artis nih, dia cerai. Iya dah, bodoh amat. Artis cerai kan nggak ada urusan sama kita, bener gak? Ngapain kita ikut-ikutan gitu? Saya heran kadang nggak emak-emak tuh gitu ya. Mama kampung saya kalau masih ini mah kagak. Tapi ada hadirin kisah bagus saya dapat dari kitab. Ini cakep banget kisah. Jadi suatu hari ada seorang soleh punya bini kurang soleha. Ini orang soleh nih punya bini nggak soleha. Gelisah nih orang soleh karena akhlak si istri. Temennya nanya, ya bang, lu ngapa sih? Ya sumpah banget. Ini lagi masalah sama bini. Oh, ceritain dong. Ceritain dong. Kata ini orang soleh, hunna libasul lakum wa antum libasun lahun. Laki-laki itu adalah pakaian buat istri. Berarti apa? Aib istri nggak boleh diceritain. Aneh nggak mau cerita aib kekurangan istri aneh mente. Walaupun ente teman aneh. Tuh, itu baru suami berkelas, masya Allah. Nggak ceritain aib istrinya ame orang lain. Tuh ya. Setelah nggak lama itu laki-laki cerai sama bininya, cerai juga akhirnya tuh. Temennya makin kepo lagi, makin nanya lagi, bang, lu cerai ya? Iya. Kenapa emang? Emang bini lu kenapa? Nah ini jawabannya, jawaban berkelas nih, jawaban orang soleh. Dia masih bini gua aja gua nggak ceritain aibnya, apalagi dia bukan bini gua. Gitu. Bener gak? Dia masih bini gua aja gua nggak ceritain, apalagi orang lain. Buat apa ceritain yang nggak ada hubungannya sama gua, kan begitu. Oh, ajib gak tuh? Ya tuh berkelas tuh namanya tuh. Iya. Lain sama kita sekarang ya, bini ya jeduk dikit, bini kita jeduk bikin status tuh. Udah cerai, konferensi pers, undang media, bongkar aib-aib istri tuh. Ya, ya. Udah ya. Mang orang baik diciptakan buat siapa tuh? Orang baik itu ya. Nah, ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, kalau kita melaksanakan sholat duha, kita sedang menginvestasikan masa depan anak-anak kita. Tuh. Jadi kalau orang nanya, Zat, kok antum bisa begini, bisa begitu? Jangan lihat saya, lihat orang tua saya tiap malam ngapain. Orang tua saya tiap malam Pak bangun jam 3 tek sholat malam. Ustadz bukan ustadz, kiai bukan kiai, cuman doanya itu. Ya. Nah jadi kalau kita pengen anak kita berkah, maka jadilah kita orang yang ahli ibadah, ahli duha, ahli tahajud. Insya Allah anak kita berkah. Cuman ingat, didik anak kita sejak kecil bakti sama orang tua. Jangan sampai anak kita berkah, duitnya banyak, tapi nggak ingat sama orang tua. Nah gimana caranya biar ingat sama orang tua? Mumpung kita masih punya abah, masih punya orang tua, anak kita contohin. Nah nih, nak kasih ke kakek apaan ya? Duit berapa ya? Lu hitung banyak tuh. Wah ayah setiap bulan ngasih ke kakek ini. Iya. Nah anaknya besok kalau punya duit ngasih orang tua gitu. Ya. Itu yang disebut nyontoin, bukan ria, bukan. Bedain ya antara ria sama nyontoin. Kalau ria, kita pamerkan amal kita biar orang puji, itu ria. Tapi kalau nyontoin, kita praktekkan ini amalan, kita tampakkan agar diikutin. Ya. Jadi sedekah itu yang mana lebih afdol? Yang terang-terangan apa yang sembunyi? Kata ulama, dua-duanya bagus. In tubdus shadaqah fa ni'ma hiya, kata Allah. Kalau ente tampakkan sedekah, cakep. Ya. Jadi kalau misalnya ada kotak amal lewat nih, kita sedekah, bagus, motivasi yang lain. Nah, itu aja orang susah masukin. Nah, gue yang kayaan masa gak masukin, malu kan gitu. Betul. Wa in tuhuha wa tu'tuha ilal fuqara, kalau ente sembunyi-sembunyikan
dan ente kasih orang miskin, fahuwa khairul lakum, itu lebih bagus. Artinya apa? Dua-duanya dipuji sama Allah. Yang terang-terangan sedekah terang-terangan dipuji, ya. Yang sedekah diam-diam dipuji. Yang dicela siapa? Yang diam-diam kagak sedekah. Tuh, ya. Tuh. Kotak amal lewat, dia pura-pura tidur gini itu. Kan kedengeran bunyinya tuh ya, rek lewat, udah lewat baru melek lagi. Nah ini yang begini nih. Itu. Ya. Jelas ya? Ya. Nah, jadi investasi terbesar bukannya harta, tapi ibadah, kesolehan tuh ya. Nah ini dikatakan sholatul awabin, sholat duha, hina tarmadul fisol, ketika anak-anak ontak kepanasan. Nah ini yang menjadi polemik di sini, kapan sih orang ngelaksanain duha? Kata ulama, sholat duha itu ada waktunya. Yang pertama, awal waktunya sholat duha ketika terbit ya matahari, atau yang kita bilang apa? Syuruk. Ketika terbit matahari waktu syuruk tuh, nah 15 menit habis waktu syuruk ada yang namanya sholat sunnah syuruk. Sholat apa Pak? Sholat sunnah syuruk. Kenapa dinamakan syuruk? Pas terbit matahari. Nah, tapi kalau kita masih banget terbit sholat, justru makruh atau haram. Kan kalau di masjid itu ada bunyi tuh, tit tit, habis sholat subuh, ntar sejam bunyi itu haram sholat di situ. Tunggu sebentar, 15 menit. Ya. Nah, ketika 15 menit matahari udah mulai naik, nah ontak-ontak itu kepanasan. Nah itu waktu sholat duha. Awal sholat duha gitu. Cuman lebih afdolnya dikerjakan setelahnya, yaitu waktu pertengahannya sekitar jam setengah 8, jam 7, itu yang paling afdolnya. Bagaimana kalau kita kerjakan setengah 12? Boleh setengah 12 karena waktu duha itu berakhir ketika istiwa. Apa istiwa? Matahari di tengah-tengah suatu benda. Kalau kita sekarang Johor jam 11.50, anggaplah istiwa itu jam 11.45, itu udah nggak boleh. Berarti setengah 12 masih boleh, jam 11 masih boleh, gitu. Dan enaknya hadirin, sholat duha kan sholat sunnah, boleh dikerjakan diri, boleh dikerjakan duduk. Tuh. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau safar naik onta, beliau sholat sunnah di atas onta. Di atas onta sholat sunnah, Allahu Akbar tuh. Enaknya onta nggak pakai digas, gitu. Allahu Akbar, jalan nggak dia? Gitu. Allahu Akbar ruku, enak onta. Jangan coba-coba sopir ojek online gitu. Allahu Akbar, nabrak tuh. Tapi bisa, seandainya kita lagi nungguin nih, HP belum bunyi, pengen ke masjid, takutnya bunyi. Sholat di atas motor, ya standar 2, duduk, usahain ada kiblat. Nah, sono, Allahu Akbar, sholat gini, Bismillahirrahmanirrahim, ruku, Allahu Akbar, Sami Allah, pas sujud agak nunduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Tapi di atas motor, jangan di bawah, gelar sejadah, masalah motornya hilang, gitu. Saking khusuknya tuh, sampai maling ngambil dia gak ngeh tuh. Ya, itu artinya apa? Gampang banget syariat Islam. Ya, artinya walaupun sopir ojek online tetap bisa sholat apa? Duha. Apalagi taksi, apalagi di mobil, gampangan lagi. Ustadz bagaimana kalau saya nggak ngadep kiblat? Nggak apa-apa, sholat sunnah. Alal rawahilah. Ya, kecuali sholat wajib. Rasul sekalipun nggak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Makanya kalau ada orang ngakunya sholat di atas mobil, sholat di atas motor, kagak, jangan dengerin omongannya, nggak sah. Ya. Karena baginda Rasul satu kali pun tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bagaimana mungkin Rasulullah sholat berjamaah di atas onta? Bisa nggak? Rasul di atas onta nih, jamaah semuanya di atas onta gitu, sholat berjamaah nggak mungkin. Ya. Kan kalau kasusnya ini onta birahi kan repotin tuh ya. Kalau lagi sholat, ontanya kok maju sendiri, ternyata dia nggak sabar ngelihat onta perempuan depan, langsung ditiger sama dia tuh.
Makanya nggak ada sejarahnya Rasulullah sholat wajib di atas apa ya? Unta, nggak ada. Yang ada sholat sunnah. Tuh ya. Jadi nggak ada alasan lagi kita diri bisa, duduk bisa, bahkan rebaan bisa sholat duha tuh. Cuman emang kata Rasulullah dalam kitab Khamsumi'ah Sunnah dikatakan orang yang sholatnya duduk pahalanya setengah dari yang diri gitu. Orang yang sholat rebaan setengah dari yang duduk. Artinya makin duduk makin turun makin berkurang pahalanya. Cuman tetap nggak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat sunnah gitu. Syariat gak gampangin ya. Kenapa? Ini buat investasi kita nih nanti ya. Ada khalifah namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika dia punya anak meninggal, ketika dia meninggal nggak mewariskan illa beberapa dirham, bukan dinar, dirham gitu. Ada raja mewariskan 1000 dinar buat anaknya. Subhanallah, anaknya Khalifah Umar tumbuh besar menjadi orang kaya dermawan, padahal nggak ditinggalin duit. Tapi keturunan Khalifah raja tadi ditinggalin ribuan dinar, ketika besar justru jadi pengemis di pinggir jalan tuh ya. Makanya sebaik-baik bekal fa inna khairaz zadid taqwa. Sebaik-baik bekal bukannya harta tapi takwa itu gitu. Nah, wa an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholat duha, siapa yang sholat duha sintai asyrata rakaatan, 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah bangunkan istana di dalam surga. Rawahu Tirmidzi wastaghrabahu ya. Nah, ini hadis dipegang sama ulama bahwa jumlah rakaat duha paling banyak 12 dari hadis ini. Tapi sekalipun Rasul nggak pernah ngerjain 12. Nah ini Rasul bilang siapa yang sholat duha 12, tapi Nabi nggak pernah ngerjain. Sunnah nggak tetap? Sunnah gitu ya. Karena Nabi ucapin, kan sunnah itu apa? Apa yang dikatakan Rasul, diperbuat Rasul, itulah sunnah. Termasuk ini sunnah gitu. Jadi kalau kita pengen sholat duha 12 rakaat itu yang maksimal. Bagaimana kalau saya nambah 14? Nah ini dia bid'ah. Nambahin rakaat duha 14 bid'ah. Terus bagaimana sisanya kalau kita pengen sholat lagi? Namanya sholat sunnah mutlak. Nah gitu. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi ya, salah satu tokoh ulama ahlu sunnah, salah satu tokoh ulama sufi, itu beliau punya usaha dagang. Jadi jangan dikira sufi nggak dagang, sufi dagang, buka toko pak, buka toko. Ini Imam Junaid nyontohin nama kita, sufi itu bukan megang tasbih mulu, bukan. Sufi itu buka toko. Tapi sebelum buka toko, beliau tutup kirainya, beliau gelar sejadah dulu. Tuh. Berapa yang beliau kerjakan? 300 rakaat. Berapa? 300. Kita kalau buka toko habis 300 pulas nggak dagang-dagang gitu. Udah pegel 300. Ya kita jangan 300 dah ya, 4 dah, 6 sebagaimana duha tadi. Kok bisa 300-an? 300 itu bukan duha, sholat sunnah mutlak. Duhanya udah tadi 8, sisanya 300. Bagaimana tuh antum bisa bayangkan tuh seorang pedagang tapi ahli ibadah, itu namanya karomah ya. Jadi karomah tuh bukan yang bisa terbang ke langit, bisa jalan di air, kalah sama burung. Ya, yang bisa berenang di air kalah sama ikan. Tapi karomah itu adalah istiqomah ya, gitu. Nah jadi itu kerjaan para aulia gitu. Jadi dagang juga, duha juga, jangan alasan gini, aneh kan dagang saat ya itu Imam Junaid ya. Makanya selalu ada alasan buat orang yang ogah ya. Selalu ada jalan buat orang yang mau. Makanya kalau orang udah ogah, ada aja alasannya. Ente nggak ngaji-ngaji kemana malam Kamis, jarang hadir. Ya saat, aneh kan baru kawin, sibuk sama bini. Ya. Bulan depan tanya lagi, ente kemana? Kok jarang ngaji? Bini aneh lagi ngisi. Besok tanya lagi, bini aneh lalu lahiran. Pada mana?
bini aneh ya lahiran lagi gitu. Begitu aja terus sampai Dajjal keluar gak ngaji-ngaji tuh. Ya, makanya selalu ada alasan buat orang yang ogah tuh ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang mengatakan dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam baiti, suatu hari baginda Rasul masuk ke rumahku, fa shallat duha, kemudian beliau salat duha sama nia rakaat 8 rakaat. Nah, di sini hadisnya. Rasul pernah salat duha 8 rakaat. Tapi pernah ya, pernah. Bukan sering. Kalau sering berapa tadi? 4. Kalau 8 pernah. Nah, sekalinya Rasulullah itu dijadikan dalil, walaupun sekali gitu. Jadi apa yang dikerjakan Rasul sekali dijadikan dalil, walaupun apa tuh sekali. Ini orang pinter banget. Nabi pernah suatu hari pulang perang kecapean, bangun subuh kesiangan, matahari sudah terang, Rasul baru sholat subuh berjamaah, dijadikan dalil. Ustadz, Rasul kan pernah sholat kesiangan, saya ngikutin Rasul kesiangan. Kan kata Ustadz kalau sekali jadi apa tuh? Tapi yang bukan kesiangan juga, yang namanya kesiangan itu bukan satu kesunahan, itu uzur, namanya apa? Uzur. Tapi kalau ini yang afdol satu kali cukup. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, kalau kita mengetahui satu sunnah dan kita hanya bisa mengerjakannya sesekali, kerjain walau sekali, maka insya Allah kita termasuk ke dalam ahli ibadah itu. Makanya sampai Imam Haddad radhiyallahu anhu, pengarang Ratibul Haddad, semua sunnah udah dikerjain sama beliau, duha, tahajud, witir, semua udah, ila satu, gondrong, rambutnya panjang belum. Akhirnya ketika di akhir hayat beliau panjangkan rambutnya tuh. Cuman terakhir kalau gondrong. Ya. Kalau gondrongin kapan? Terakhir nih duha belum, tahajud belum, mau gondrong aja katanya. Ini mau gondrong sunnah Nabi belum, ente belum tahajud. Entar kalau yang begitu-gitu entar tuh ya. Ada urutannya, kerjakan yang sunnah muakkad dulu. Sunnah muakkad udah, baru sunnah ghairu muakkad. Sunnah ghairu muakkad baru yang sunnah aja, nanti baru yang kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh ya. Nah, ini menunjukkan dalil bahwasanya baginda Rasul itu sholat 8 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Udah masuk isya ya? Baik, ada soal boleh ya, soal pertanyaan. Saya mau tanya, baginda Rasul kaya atau miskin? Kaya, baik, setuju. Rasul pernah tidur di atas apa tuh? Bahkan sering ya, tidurnya di atas tikar, anyaman tikar. Sampai ketika bangun pipinya berceplak tikar. Sayyidina Umar masuk sedih, nangis ngeliat Rasul. Ya Rasulullah, raja-raja Kisra tidur di atas kasur yang empuk, wa anta Rasulullah, sedangkan kau Rasulullah. Apa kata baginda Rasul? Ya, atardo, ya alam tardo akhirah lana wa dunya lahum. Ya Umar, apakah engkau tidak ridho akhirat buat kita dan dunia buat mereka? Apa artinya? Ternyata kayak miskin itu patokannya bukan yang zahir. Makanya orang yang duha jaminan kaya bukan hanya kaya zahir, tapi lebih dulu kaya batin. Nah, bagaimana dengan kaya zahir? Kaya zahir bergantung dengan nasibnya, ya, bergantung dengan rezekinya, gitu saja. Jadi kaya ini maksud adalah kaya hati. Rasulullah bilang, innal ghina ghinan nafas. Sesungguhnya kaya itu adalah kaya hati. Gitu. Makanya kalau ada orang misal hartanya banyak cuman ya gelisah, sumpek, nah namanya orang apa tuh? Orang miskin. Duitnya banyak masih korupsi, namanya apa tuh? Miskin. Fakir malah, bukan miskin, fakir. Gitu ya. Jadi la faqra ma'ad duha. Nah, Allahu a'lam. Lagi yang mau nanya mungkin silakan. Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita semua. Jika ilmu yang bermanfaat, Allah berikan taufik dan hidayah. Allah berikan rezeki yang halal yang thayyib mubarakah. Allah wafatkan lana husnul khatimah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.